الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadl wal irfan. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil akhar wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Ilahi Rabbi Sang Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan tenaga kita, menggerakkan iman kita untuk kita sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum sempat hadir untuk sama-sama ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selaku umat Islam kita diajarkan oleh para orang tua kita untuk senantiasa selalu mendoakan saudara-saudara kita, selalu menyampaikan pada saudara-saudara kita tentang pentingnya iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kami haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah akhir zaman yang telah menuntun kita minadz dzulumat ila nur. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib tentunya saya berwasiat wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman, dengan bekal takwa, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini saya sedikit menyampaikan tentang hamba-hamba setan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sering mengenal istilah hamba-hamba Allah sudah biasa. Tetapi ada juga bagi hamba-hamba setan. Sebagaimana Allah yang sampaikan di dalam Al-Qur'an, asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kemiskinan. Setan itu selalu menggelintirkan kita, selalu mengajak kita ke dalam rasa bersalah dan kejahatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan. Jadi setan juga menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan. Janji setan adalah menjanjikan kemiskinan, menjanjikan kejahatan, menjanjikan kita rasa bersalah. Sementara Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an menyampaikan janji Allah yaitu ampunan, maghfirah. Ampunan. Kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan. Itu hal biasa. Yang namanya manusia pasti seperti itu. Cuman kata para orang tua, ketika kita bersalah, maka jadikan salah kita itu sebagai pelajaran. Jadikan rasa bersalah kita itu jadikan pelajaran. Jangan sampai kita tenggelam ke dalamnya. Jangan sampai ketika kita gawe dosa, ya sekalian baik. Justru kita terlarut dan tenggelam di dalamnya.
Padahal Allah sendiri menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu janji Allah. Sebagaimana Allah yang tadi sampaikan, wallahu ya'adukumul maghfirah minhu wa fadla. Janji Allah itu akan memberi ampunan kepada kita semua. Tetapi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyakan dari kita tenggelam dan larut di dalam dosa itu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah tekad kita untuk merubah. Karena setan itu akan masuk ke dalam pintu hati kita dengan berbagai macam cara. Pertama, setan akan masuk ke dalam diri kita manakala kita sudah mulai terpengaruh oleh rasa emosi. Ketika seseorang sudah marah, ya, ketika seseorang sudah emosi, tidak bisa mengendalikan diri, emosi meluap-luap, maka ini makanan empuk bagi setan. Setan akan mudah mempermainkan hati kita, dan setan akan mudah masuk ke dalam diri kita manakala kita sudah mulai membuka diri kita dengan marah. Ketika seseorang sudah marah, setan akan masuk dan akan mempermainkan kita seperti halnya anak kecil. Anak kecil ketika sudah dikasih mainan dia anteng. Begitu pula setan, ketika kita sudah marah itu sangat mudah sekali kita akan terpengaruh. Makanya orang marah walaupun dekat-dekatan, ya, walaupun barak-barakan, tapi suaranya anteng-anteng. Walaupun dekat-dekatan, tapi matanya melotot. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Setan itu seperti apa? Setan itu bukan seperti halnya yang kita bayangkan, jergunu kayak kuntilanak, kayak genderuwo, kayak seperti di film-film. Bukan seperti itu. Tetapi setan yang sesungguhnya adalah pikiran kita yang tidak kita bisa mengendalikan. Pikiran kita yang tidak terkendalikan, yang bisa menguasai diri kita. Ya. Saat pikiran kita yang tidak terkendali, kita dikuasai oleh ego kita, oleh nafsu kita, oleh marah kita. Sebenarnya setan itu bekerjanya melalui pikiran kita. Contoh kecil yang sering kita sehari-hari kita lakukan. Manakala kita dikumandangkan azan, ya, itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari diri kita, karena kita belum terlatih, sehingga apa? Sehingga untuk hadir ini malas, untuk hadir ini pratin, belikian. Sehingga apa? Kok baik, mater gadau kentok, mater gadau adan, mater gempoma, damai dam siji, sampai jam loro, durung jam telu. Akan seperti itu. Setan akan terus mempengaruhi pikiran kita sehingga kita mendurut dan ikut menjadi hamba-hamba setan. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setan akan masuk ke dalam diri kita manakala pintu yang satu ini sudah kita buka, yaitu adalah pintu marah. Ketika seseorang sudah marah, sudah emosi, ya, ini akan cepat mudah dan setan bangga dengan ini, seperti halnya anak kecil dikasih mainan anteng. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, pintu masuk setan ke dalam diri kita adalah saat kita sudah kena penyakit hasad, dengki, serakah, takabur, sombong. Ya. Ketika seseorang sudah kena penyakit ini, pintu serakah sudah dibuka, pintu sombong sudah dibuka, hasad sudah dibuka, maka setan akan dengan mudah menguasai kita di dalam pikiran kita. Kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang sama-sama sedulur dewek, ya, anak adik dewek, kakang dewek, ribut gara-gara warisan, sampai pegotot-gototan, malah menggelapkan mata, sampai kemudian saling bunuh-bunuhan, hanya tidak bisa mengendalikan diri, hanya karena sifat serakah. Karena kalau seseorang sudah kena sifat serakah, maka setan ini dengan mudah sekali akan masuk ke dalam diri kita dan akan menguasai kita, sehingga hati kita, pikiran kita akan dipermainkan oleh setan. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, setan akan masuk ke dalam diri kita manakala kita di dalam diri kita yaitu terlalu cinta kepada harta. Bukan kita tidak boleh cinta dengan harta, tapi paling tidak kita jangan sampai melekat
Jangan sampai esok awam sore bengising dipikirin rumangan baik. Sementara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita abaikan. Sehingga kalau demikian halnya, kita sudah terlalu cinta dengan dunia, cinta dengan harta, maka setan akan menguasai kita. Dan yang diingat-ingat adalah itu. Esok-esok tahu itu sih diingat kuat. Harapan turun disingat lur duit. Harapan pokoknya duit bae sih diingat-ingat. Maka setan dengan mudah akan menguasai kita. Dan setan akan dengan mudah mengatur kehidupan kita. Jadi kita bukan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita akan diatur oleh setan. Inilah termasuk hamba-hamba setan. Kemudian hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, pintu masuknya setan ke dalam diri kita manakala kita terlalu kenyang. Makan kita terlalu kenyang, terlalu berlebihan. Kita tidak mengingat, tidak melihat, tidak ada peduli dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita yang kekurangan. Bodoh amat, materkan gowong sejen, yang penting gua kenyang, kita kenyang. Tidak memperdulikan kepada yang lain. Sehingga perut kenyang ini dengan mudah setan akan masuk ke dalam diri kita dan akan menguasai pada diri kita. Hal ini terjadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ceritanya, yaitu Nabi Allah Yahya alaihissalam ketika berdialog dengan setan. Ya setan, kamu masuknya dari mana? Ya Nabi Allah Yahya, saya akan masuk ke dalam diri manusia ketika manusia terlalu banyak makan, terlalu kenyang, sehingga apa? Sehingga malas ibadah, pengennya turu baik, karena wetenge warem pengennya turu baik, kanggo sholat berjamaah beli kiyeng, kanggo tangi beli kiyeng, kanggo puasa beli kiyeng, kanggo tikiran beli kiyeng. Pokoknya saya akan suruh orang ini supaya makan ini terlalu berlebihan, supaya kenyang. Dia tidak ada kepedulian memikirkan tetangganya, sampai jangan ada pikiran ke sana. Begitulah cara setan untuk mempengaruhi diri kita. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu yang terakhir yang akan dimasuki oleh setan adalah manakala kita terlalu terburu-buru dalam segala aktivitas. Kita keburu-buru. Karena sifat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah abadikan khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan itu terburu-buru. Kebanyakan kita kan terburu-buru. Kita sendiri merasakan, ya. Karena kalau kita ingin sesuatu, maka kita pengennya tergesa-gesa, pengennya gagian gelis pengen. Padahal terburu-buru itu adalah datangnya dari setan, dan yang tenang adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 pintu masuknya setan tadi. Pertama adalah marah. Ketika marah, setan akan masuk dengan mudah di dalam diri kita dan menguasai kita. Kemudian hasad, dengki, serakah dan sombong, ini juga termasuk salah satu pintu masuknya setan. Dan yang ketiga adalah ketika kita terlalu cinta, terlalu berlebihan cinta kepada dunia sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah perut yang kenyang, yang kita sampai akhirnya malas untuk beribadah, tidak peduli dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah terlalu tergesa-gesa. Inilah pintu 5 pintu yang mudah sekali setan akan memasuki ke dalam diri kita. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jemaah, untuk kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائما متلازما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسيه وثنى بكم أيها المؤمنون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah yang kedua ini kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dan adab kita selaku umat muslim yang sudah dikasih tahu oleh orang tua kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa qul rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya, adabnya di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi Gusti Allah rabbakum tadarruan wa khufyah, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati. Jadi ketika kita memohon sama Allah jangan sampai dengan suara keras amin amin yang membuat justru tidak fokus. Nah, maka adab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan, dengan penuh rasa hormat, dan betul-betul kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dengan duduk yang rapi dan jangan sampai ada yang mengantuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsani ya rabbin wa alaina mahum rahmatika ya arhamar amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'al tahta aqdamil munafiqin zalimin. Allahumma ansur بلادنا هذا بلاد المسلمين عامة إماما عادلا إنك على كل شيء قدير. اللهم علق بين قلوب المؤمنين وفرق جمعية الكفرة المشركين بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اطبع عنا الولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلف والشهادة والبهر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.